Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabar kalian? Apakah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tetapi kok Ibu lihat hari ini kalian kurang semangat ya? Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk ketua kelasnya silakan doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Jika Ibu panggil namanya, tolong misalkan hadir ataupun dimasukkan. Farida Ratna. Hadir. Bunga Lestari. Hadir. Destiana Fitri. Hadir. Juwita Dewi. Hadir. Farida Ratna. Hadir. Uswatun Hasanah. Hadir. Alhamdulillah ya hadir semua. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang pajak. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini itu untuk apa. Yang pertama itu kalian mampu mengerti dan menjelaskan tentang arti pajak. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan fungsi-fungsi pajak. Yang ketiga itu kalian mampu menjelaskan pungutan lain selain pajak. Dan yang keempat itu kalian mampu menjelaskan tentang hukum-hukum pajak. Nah, sebelum Ibu menjelaskan pengertian pajak itu apa, apakah kalian tahu seperti apa pengertian pajak? Saya Bu. Saya Bu. Iya, silahkan Uus. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Ada lagi yang ingin menambahkan? Betul sekali ya dari jawaban yang kalian paparkan tadi. Jadi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa, di mana wajib pajak itu harus membayar pajak kepada negara untuk keperluan negara maupun masyarakat umum. Nah, ada yang tahu contoh pajak itu seperti apa? Saya Bu. Saya Bu. Ya, silahkan Farida. Pajak pertambahan nilai. Ada lagi? Ya, silahkan Juwita. Pajak bumi dan bangunan. Nah, ada lagi? Saya Bu. Silahkan Uswa. Pajak penjualan barang mewah. Ada? Ya, silahkan. Pajak penghasilan. Nah, ya betul sekali ya, itu contoh-contoh pajak. Nah, selanjutnya itu ada pungutan lain selain pajak. Nah, kalian tahu nggak apa sih pungutan lain selain pajak? Contoh-contohnya. Saya Bu. Silakan Farida. Sumbangan. Ada lagi? Silakan Juwita. Retribusi. Nah, ya, ada yang mau menjawab lagi? Silahkan Uswa. Cukai Bu. Ya, baik. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silahkan. Ya. Iya, betul sekali ya jawaban dari kalian. Jadi pungutan lain selain pajak itu ada sumbangan, ada bea masuk, ada cukai, dan ada retribusi. Nah, kalau itu tuh langsung mendapatkan imbalan, sedangkan pajak itu tidak langsung mendapatkan imbalannya. Iya Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian sebuah video. Nanti kalian amati dan analisis. Di dalam video tersebut ada apa aja, nanti kalian catat. Iya Bu.
fungsi-fungsi dari pajak itu? Kayak kita langsung aja ya bahas tentang fungsi-fungsi pajak itu ada apa aja. Ada 4 nih fungsi pajak ini. Jadi fungsi utama pajak itu ada 4. Jadi kalau misalkan kalian ditanyain fungsi pajak itu ada berapa, jawabnya ada 4. Oke, jadi fungsi yang pertama itu apa? Ini adalah fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Fungsi anggaran. Yang kedua ada fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Yang ketiga ada fungsi pemerataan atau disebut juga fungsi distribusi. Dan yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Jadi pajak itu memiliki atau memegang 4 fungsi ini dalam perekonomian. Sebagai anggaran, sebagai regulasi, buat meregulasi, buat pemerataan, dan buat stabilisasi perekonomian. Kayak gitu. Kita bahas satu-satu dari mulai fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Oke, fungsi anggaran. Di sini fungsi anggaran itu berarti pajak berfungsi untuk membiayai pembangunan suatu negara dan juga membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi anggaran pemerintah itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari pajak gitu. Karena di sini sebagai fungsi anggaran, pajak itu berperan untuk menyediakan gitu, membiayai pembangunan, terus juga membiayai pengeluaran pemerintah demi keberlangsungan dan kesejahteraan negara kayak gitu. Jadi di sini pemerintah nih ya melakukan berbagai aktivitas dan pembangunan ketika melaksanakan kerjanya itu buat kemajuan bangsa kayak gitu. Dan kegiatan tersebut tentu butuh dana kayak gitu. Dan di sini pajak tuh berperan sebagai salah satu sumber dana buat pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Kayak gitu. Jadi secara sederhananya nih fungsi pajak sebagai anggaran di sini, di mana pajak ini digunakan sebagai sistem atau alat buat memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kayak gitu. Dan di sini fungsi pajak sebagai budgeter ini disebut juga fungsi utama. Soalnya kalau kita lihat dari sejarahnya, pemerintah itu butuh dana untuk membiayai kepentingan. Ini akhirnya mengutip pajak dari rakyatnya. Jadi ini jadi fungsi utama pajak nih buat membiayai pembangunan suatu negara. Kayak gitu. Itu fungsi pertama ya, budgeter. Selanjutnya ada juga fungsi regulasi atau fungsi mengatur. Nah, fungsi mengatur di sini, pajak itu berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Jadi di sini pajak itu bisa mengatur laju inflasi, misalkan karena pajak itu kan bisa digunakan untuk menghambat laju inflasi. Selain itu, pajak juga bisa mengatur arus perdagangan. Jadi pajak itu kan di sini bisa dipakai buat alat mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang yang lebih murah dari pajak impor barang. Dan di sini jadi pajak juga bisa memberikan proteksi atau perlindungan buat barang produksi dari dalam negeri. Contohnya ada PPN, pajak pertambahan nilai. Dan di sini pajak juga bisa mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Jadi di sini pajak ini mengatur, misalkan ya, ini tuh bakalan beda gitu pajak yang dikenakan buat tempat-tempat atau di antara misalkan kalau kita bandingin ya tempat restoran, karaoke dan tempat-tempat kayak gitu biasanya dikenakan pajak lebih tinggi. Nah, itu tuh di situ gunanya pajak buat mengatur atau meregulasi kayak gitu. Itu fungsi yang kedua. Selanjutnya ada juga fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pemerataan atau fungsi distribusi. Nah, dalam fungsi distribusi di sini pajak itu berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan atau juga menyesuaikan antara pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini pajak ini berfungsi sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Jadi seperti yang aku bilang, ini kan selanjutnya ada fungsi stabilisasi. Nah, kalau fungsi stabilisasi di sini, pajak itu berfungsi sebagai alat untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian.
Jadi misalkan ya seperti yang aku bilang tadi, pajak ini bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Terus juga misalkan pemerintah bisa menetapkan pajak yang tinggi gitu. Kalau inflasi ini supaya uang yang beredar di masyarakat itu bisa dikurangi. Sedangkan misalkan ketika kondisinya itu ekonomi lagi lesu, ketika lagi deflasi, pemerintah itu bisa menurunkan pajak supaya jumlah uang yang beredar itu bisa ditambah di masyarakat dan bisa teratasi keadaan penurunan ekonomi atau deflasinya ini. Nah, jadi kayak gitu fungsi pajak untuk stabilisasi, untuk menstabilkan perekonomian. Ketika ekonomi lagi kayak gini, pajak itu bisa berfungsi buat menaikkan kembali. Ketika udah terlalu tinggi, misalkan pajak ini berfungsi juga buat menurunkan si keadaannya sampai normal, kayak gitu. Dan keempat, fungsi pajak tadi merupakan fungsi pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Dan untuk Indonesia saat ini pemerintah itu lebih menitik beratkan pada dua fungsi pajak yang pertama, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulasi, kayak gitu. Dan untuk di Indonesia, lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara itu adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang ada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi tanggung jawab atas kewajiban bayar pajak itu berada di anggota masyarakat sendiri buat memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan self-assessment ya yang dianut sistem perpajakan Indonesia. Dan sesuai fungsinya juga ini tuh berkewajiban memberikan binaan, penyuluhan, serta pelayanan dan pengawasan buat masyarakat secara luas kayak gitu. Dan dalam menjalankan fungsi-fungsi ini nih, Direktorat Jenderal Pajak ini berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misinya, kayak gitu. Kayak gitu dia fungsi pajak. Sekarang kita bahas yang kedua, bagian kedua itu adalah peran pajak di masyarakat. Sebenarnya ini nggak beda jauh ya, masih baiklah, sekarang waktunya kita presentasi dari hasil pengamatan yang kalian catat tadi. Nah, yang pertama akan dipresentasikan oleh siapa? Saya, Bu. Baik, Ustazah Hasanah silakan maju ke depan. Dari video yang saya amati tadi terdapat fungsi pajak, yaitu yang pertama ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran berfungsi sebagai sumber keuangan yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya. Apabila masih terdapat sisa dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, maka sisa dana tersebut dapat disimpan sebagai tabungan pemerintah. Sudah, Bu. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Cukup, Bu, tidak ada. Baik, semuanya sudah paham ya? Ah. Kasih plus buat Ustazah Hasanah. Silakan duduk kembali. Nah, yang kedua akan dipresentasikan oleh siapa? Saya, Bu. Baik, silakan maju Farida. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya
cara mengenakan pajak 0% untuk ekspor barang. Yang ketiga, minuman keras dikenakan pajak yang tinggi sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Dan yang keempat, barang mewah dikenakan PPNBM yang tinggi untuk mengurangi konsumsi. Terima kasih. Baiklah, dari pernyataan Farida, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup, Bu. Baik, kita kasih aplaus buat Farida. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh siapa? Saya, Bu. Baik, Juwita, silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil video yang sudah saya amati, yaitu fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Baik, dari pernyataan dari Juwita, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Baik, kita kasih aplaus buat Juwita. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh siapa? Saya, Bu. Baik, silakan maju, Kristiana. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan video yang telah saya amati, yaitu mengenai fungsi redistribusi pendapatan. Nah, pajak yang sudah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, di sini ada contohnya, yaitu terdapat berbagai macam tarif yang dikenakan kepada wajib pajak. Dengan tarif progresif, maka wajib pajak yang memiliki pendapatan lebih besar akan dikenakan pajak yang lebih besar pula. Peranan pajak sebagai alat pemerataan sangat penting untuk menegakkan keadilan sosial. Dan, Bu. Baik, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Baiklah, kalau gitu kita kasih aplaus buat Destiana Fitri. Silakan ditemani. Lanjut. Ya, gimana tuh tadi? Jadi dari pengamatan kalian tadi itu sudah benar, di dalam pajak itu ada 4 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi anggaran, yang kedua ada fungsi mengatur, yang ketiga ada fungsi stabilitas, dan yang keempat ada fungsi redistribusi. Udah betul sekali ya kalian. Nah, kasih aplaus buat kita semua. Selanjutnya itu Ibu akan memilih kalian untuk menyimpulkan. Apakah kalian ada yang ingin menyimpulkan atau Ibu pilih? Saya, Bu, ingin menyimpulkan. Baiklah, Destiana, silakan disimpulkan. Jadi kesimpulan dari materi pembelajaran yang saya dapat beri kesimpulan yaitu dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar istilah pajak, namun pengertian yang sesungguhnya masih belum jelas artinya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983, yakni ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung
dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak. Yang pertama, dipungut oleh negara. Iuran tersebut berupa uang yang dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan manfaat tertentu bagi seseorang. Yang kedua, dipungut atau dipotong berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrak prestasi langsung dan dapat ditunjuk. Dan yang terakhir, diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Baik, terima kasih Destiana untuk kesimpulannya, sangat bagus sekali. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Tidak, Bu. Sudah paham semua ya? Sudah. Baik, untuk materi pada hari ini Ibu selesaikan saja. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugasnya kalian mencari data atau informasi tentang hukum yang menyangkut pajak. Di sana ada banyak sekali hukum-hukum tentang pajak. Nah, kalian itu mencari di berbagai sumber media maupun internet ya. Nanti dikumpulkan di minggu depan. Baik, Bu. Baiklah, untuk materi hari ini Ibu cukupkan. Nah, untuk kalian